Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik di sini kami kelompok 8 ingin mempresentasikan materi yang berjudul definisi dan jenis berita, nilai berita dan unsur layak berita. Di mana pemateri pertama yaitu Muhammad Isar dan pemateri kedua yaitu Fajriani. Langsung saja saya berikan kepada Muhammad Isar untuk membacakan materi pertamanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dan mengucapkan Alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi dan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ya, jadi pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 8 akan membacakan makalah kami atau hasil daripada bahan diskusi kami mengenai definisi dan jenis berita, nilai berita dan unsur layak berita. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah pengertian berita. Jadi kalau mengenai pengertian berita, perlu kita juga melihat dari bagaimana mengenai kamus besar bahasa Indonesia. Jadi menurut kamus besar bahasa Indonesia, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang secara bahasa kita kenal dengan nama news ya dalam bahasa Inggris. Kemudian dikembangkan pada abad ke-14 sebagai penggunaan khusus bentuk jamak dari new. Ya. Jadi untuk pembahasan secara umumnya, berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan atau penting bagi sebagian besar khalayak. Ya. Kemudian mengenai jenis-jenis berita jurnalistik ya. Dalam jurnalistik sendiri, berita terbagi dalam beberapa jenis ya. Pembagian tersebut dilakukan berdasarkan isi berita yang dibuat, termasuk dilihat dari proses peliputnya, penyusunnya serta penyajian. Nah, yang pertama, jenis-jenis berita yang pertama strict news ya. Jadi strict news ini atau berita langsung adalah berita yang ditulis secara ringkas, secara lugas, apa adanya dan biasanya berisi informasi tentang peristiwa yang sedang hangat dibicarakan. Ya. Kemudian hard news. Jadi hard news ini pada dasarnya bagian dari straight news. Ya. Hard news merupakan berita paling update, paling berkualitas serta memiliki nilai. Nah, biasanya hard news ini berisi berita yang bersifat khusus atau mengenai peristiwa yang tidak disangka-sangka atau secara tiba-tiba. Contoh misal berita tentang meledaknya bom, nah, begitu. Nah, kemudian yang ketiga soft news. Ya, jadi soft news ini juga merupakan bagian dari straight news yang merupakan berita langsung atau terbaru. Bedanya dengan hard news adalah bahwa soft news menyajikan berita yang sifatnya ringan dan nilai beritanya berada di bawah nilai berita yang dimiliki hard news. Soft news biasanya berupa berita pendukung dari berita utama atau berita-berita yang tidak bersifat serius dan menegangkan. Kemudian selanjutnya interpretatif news. Jadi ini merupakan pengembangan dari straight news, di mana merupakan berita langsung yang dilengkapi dengan tambahan informasi seperti pendapat atau penelitian yang dilakukan oleh penulisnya, begitu. Ya, lanjut depth news. Jadi depth news ini atau berita mendalam menyajikan berita yang berisi ulasan mendalam mengenai suatu peristiwa. Biasanya berita ini akan lebih menonjolkan informasi mengenai bagaimana mengapa peristiwa itu terjadi, seperti itu. Kemudian selanjutnya investigation news.
Jadi berita investigasi news ini merupakan berita yang ditulis berdasarkan hasil penyelidikan secara khusus dilakukan pada suatu peristiwa. Misalnya untuk membongkar tindakan penyelewangan yang merugikan kepentingan publik. Begitu. Kemudian yang ketujuh, opinion news. Jadi opinion news ini merupakan berita yang berisi opini tentang suatu peristiwa yang hangat yang sedang terjadi. Berita ini biasanya bersumber dari pendapat pengamat atau ahli mengenai isu, masalah atau peristiwa yang diangkat tersebut. Selanjutnya, comprehensive news. Comprehensive news merupakan berita yang berisi laporan mengenai fakta dari suatu peristiwa yang ditinjau secara menyeluruh. Tidak seperti berita langsung yang biasanya merupakan serpihan fakta per hari dan tidak memperhatikan keterkaitan berita tersebut. Begitu. Kemudian yang kesembilan, feature story. Berbeda dengan straight news, deep news dan interpretatif news. Berita ini menyajikan informasi mengenai peristiwa terbaru yang penting. Feature story ini tidak menyajikan informasi penting bagi pembaca. Dalam feature story menulis mencari fakta yang akan menarik pembaca. Contoh misal berita tentang buah pisang yang jika dikonsumsi secara rutin akan dapat menyembuhkan penyakit lambung. Gitu. Selanjutnya editorial writing. Editorial writing ini merupakan berita yang ditulis secara khusus sebagai representasi dari pikiran atau institusi. Begitu. Selanjutnya nilai-nilai berita. Untuk pembahasan ini saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Ya baik, dengan Saudari Fajriani, mohon dilanjut materi kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Saudara Muhammad Ishar, yaitu mengenai definisi berita, jenis berita, nilai-nilai berita, dan unsur layak berita. Selanjutnya saya akan membahas mengenai nilai-nilai berita. Ada 10 nilai berita yang menjadi parameter apakah sebuah peristiwa layak diberitakan atau tidak. Yang pertama yaitu magnitud atau pengaruh. Nilai berita magnitud artinya seberapa luas pengaruh suatu peristiwa bagi publik atau masyarakat luas. Contoh, kenaikan harga BBM. Luasnya pengaruh suatu berita bagi masyarakat menentukan apakah berita itu bernilai atau tidak. Yang kedua yaitu signifikan atau penting. Nilai berita signifikan artinya menyangkut kepentingan orang banyak. Seberapa penting arti suatu peristiwa bagi publik atau apakah peristiwa itu penting diketahui oleh masyarakat. Contoh seperti wabah penyakit dan kenaikan harga sembako. Yang ketiga yaitu aktualitas. Nilai berita aktualitas yaitu artinya kebaruan, yakni yang baru saja terjadi. Contohnya peristiwa yang akan dan sedang berlangsung, sudah terjadi semenit, sejam, atau maksimal sehari yang lalu. Yang keempat yaitu kedekatan. Nilai berita kedekatan yaitu kedekatan peristiwa terhadap khalayak secara geografis, psikologis, dan ideologis. Dan yang kelima yaitu geografis. Psikologis atau ketertarikan budaya, kultural, pikiran, perasaan, kesukaan atau kejiwaan seseorang dengan suatu objek peristiwa atau berita. Seperti kedekatan, keyakinan sesama muslim. Dan yang keenam yaitu ketokohan. Peristiwa yang melibatkan public figure, artis, pejabat, atau idola masyarakat selalu menarik. Semakin terkenal seseorang, maka beritanya akan semakin bernilai.
Yang ketujuh yaitu konflik. Peristiwa ketegangan, perang, kericuhan selalu menarik, termasuk konflik antara artis atau polisi dan konflik antar negara. Yang kedelapan yaitu human interest, peristiwa yang menyentuh perasaan kemanusiaan, misalnya perbudakan dan penganiayaan, perjuangan bangsa yang masih dijajah seperti Palestina, atau peristiwa apapun yang dapat menimbulkan efek emosi dan menimbulkan simpati. Yang kesembilan yaitu keanehan, disebut juga oddity, keluarbiasaan, keunikan, ketidaklaziman, atau ketidakumuman. Hal yang unik, tidak lazim, aneh, dan tidak biasa. Manusia cenderung ingin tahu tentang segala hal yang unik dan aneh. Hal-hal yang belum pernah atau tidak biasa ditemui dalam kehidupan sehari-hari dan menarik perhatian. Seperti seorang wanita yang melahirkan bayi kembar 5. Dan yang terakhir yaitu seks. Ada ungkapan, semua tulisan atau berita itu membosankan, kecuali tentang seks. Peristiwa seksual selalu menarik karena menyangkut salah satu kebutuhan dasar dan fitrah manusia, seperti perselingkuhan, prostitusi, pelecehan, dan tindak asusila lainnya. Selanjutnya yaitu unsur layak berita. Menurut Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia Pasal 5 yang berbunyi, wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dan ketepatan, serta tidak mencampur adukkan fakta dan opini sendiri. Tulisan berisi interpretasi dan opini wartawan agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya. Berita itu juga harus ringkas, jelas, dan hangat. Berikut akan dijelaskan satu persatu mengenai unsur-unsur berita tersebut. Yang pertama yaitu berita harus akurat. Dalam hal ini, seorang wartawan harus memiliki kehati-hatian yang tinggi dalam melakukan pekerjaan, mengingat dampak luas yang akan ditimbulkan oleh berita yang dibuatnya. Kehati-hatian dimulai dari kecermatannya terhadap ejaan nama, angka, tanggal, dan usia, serta disiplin diri untuk senantiasa melakukan periksa ulang atas keterangan dan fakta yang ditemuinya. Yang kedua yaitu berita harus lengkap, adil, dan berimbang. Yang dimaksud dengan sikap adil dan berimbang adalah bahwa seorang wartawan harus melaporkan apa yang sesungguhnya terjadi. Unsur adil dan berimbang dalam cerita mungkin sama sulitnya untuk dicapai, seperti juga keakuratan dalam menyajikan fakta. Selaku wakil dari pembaca atau pendengar berita, seorang wartawan harus senantiasa berusaha untuk menempatkan setiap fakta atau kumpulan-kumpulan fakta menurut proporsinya yang wajar. Yang ketiga yaitu berita harus objektif. Selain harus memiliki ketepatan dan kecepatan dalam bekerja, seorang wartawan dituntut untuk bersikap objektif dalam menulis. Dengan sikap objektifnya, berita yang dibuat pun akan objektif. Artinya berita yang dibuat itu selaras dengan kenyataan, tidak berat sebelah, dan bebas dari prasangka. Yang keempat, yaitu berita harus ringkas dan jelas. Pelaporan berita dibuat dan ada untuk melayani. Untuk melayani sebaik-baiknya, wartawan harus mengembangkan ketentuan-ketentuan yang disepakati tentang bentuk dan cara membuat berita. Berita yang disajikan haruslah dapat dicerna dengan cepat. Itu artinya suatu tulisan yang ringkas, jelas, dan sederhana. Tulisan berita harus tidak banyak menggunakan kata-kata, harus langsung dan padu. Yang kelima yaitu berita harus hangat. Berita dalam bahasa Inggris adalah news. Kata news tersebut menunjukkan adanya unsur yang new atau baru. Berita memang selalu baru dan selalu hangat. Penekanan pada konteks waktu dalam berita dianggap sebagai hal biasa. Dunia bergerak dengan cepat dan penghuninya tahu bahwa mereka harus berlari, tidak berjalan untuk mengikuti kecepatan geraknya.
Jadi mungkin itu dari saja, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih banyak atas Jeriani yang telah mempresentasikan materi dari kelompok 8. Jadi cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, mohon list namanya di grup WhatsApp dan kami akan menjawab pertanyaan maksimal 3 pertanyaan ya. Saya kembalikan kepada Bapak.